Selamat pagi pemirsa, kami jumpai Anda di Senin pagi 27 September dalam tayangan perdana Kilas Nusantara edisi PON 20 Papua. 3 berita pilihan seputar gelaran pesta olahraga di Bumi Cendrawasih telah kami siapkan sebagai asupan informasi pagi untuk Anda. Kita awali kabar pertama dari penanganan COVID-19 dalam perhelatan PON 20 Papua. Pemirsa, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memastikan penerapan protokol kesehatan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua tetap dilakukan. Ia menyatakan pihaknya siap membantu menyukseskan PON 20 Papua tanpa adanya klaster baru COVID-19. Selanjutnya, Panitia Besar PON 20 Papua bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura mengejar serbuan vaksin dalam rangka mendukung percepatan program vaksinasi massal dan penyelenggaraan PON 20 Papua. Ribuan relawan yang bertugas dalam PON mengikuti vaksinasi tersebut. Selain itu, guna menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua, PT Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading Papua Maluku telah membangun infrastruktur pengisian bahan bakar berupa modular SPBU Pertashop di 2 titik dalam melayani khusus transportasi PON 20. Berikut rangkaian kabar selengkapnya untuk Anda. Pemerintah secara konsisten terus memastikan agar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M tetap dilakukan di berbagai situasi dan kondisi, terutama penerapan protokol kesehatan yang ketat pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua yang secara resmi berlangsung mulai 2 Oktober hingga 15 Oktober mendatang. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sony Hari Harmadi dalam webinar yang digelar dari kanal YouTube BNPB Sabtu 25 September memaparkan pihaknya terus menyosialisasikan rekomendasi protokol kesehatan kepada pimpinan pengurus besar PB PON, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI, dan Satgas Daerah sebagaimana arahan Kepala Satuan Tugas Kasatgas Penanganan COVID-19. Terus kemudian itu disampaikan, lalu kemudian kita cek kesiapan dari masing-masing tempat. Kalau belum siap, lalu kita rekomendasikan. Nah, setelahnya di dalam pelaksanaannya kan sepenuhnya menjadi kewenangan dari PB PON dan teman-teman relawan yang akan membantu tadi seperti membagikan masker, ya, mengingatkan orang agar mematuhi protokol kesehatan. Jadi kami sendiri di internal Satgas sudah ada pembagiannya. Sony pun merinci beberapa rekomendasi protokol kesehatan sudah disosialisasikan. Salah satu di antaranya adalah aturan kapasitas bagi penonton yang diperbolehkan hanya 25% dan setiap penonton wajib menunjukkan bukti sertifikat telah melakukan 2 kali vaksinasi. Menurut Sony, mematuhi protokol kesehatan secara disiplin dapat menekan angka penularan COVID-19 secara signifikan sehingga penyelenggaraan PON 20 Papua dapat berjalan dengan baik dan aman bagi warga Papua serta atlet yang bertanding. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 Papua bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura menggelar serbuan vaksinasi pada Sabtu 25 September bertempat di halaman kantor otonom Jayapura, Papua. Acara ini digelar dalam rangka mendukung percepatan program vaksinasi nasional. Sebanyak 5.000 relawan PON ke-20 klaster Kota Jayapura mengikuti vaksinasi COVID-19. Nantinya relawan tersebut akan bertugas sebagai petugas penghubung atau liaison officer, volunteer, dan petugas lapangan saat penyelenggaraan PON. Koordinator SDM PB PON Papua Alberto Wanimbo mengatakan vaksinasi COVID-19 salah satu syarat wajib bagi relawan PON, sehingga mereka dipastikan aman dari virus corona. Nantinya para relawan ini bertugas mulai dari penjemputan atlet, maupun ofisial di bandara hingga mengantar ke penginapan atau tempat pertandingan. Untuk melakukan vaksinasi massal dan kemudian kita melakukan distribusi logistik, distribusi ID card, dan juga penandatanganan fakta integritas. Relawan yang belum divaksin harus segera divaksin karena vaksin merupakan agenda nasional pemerintah Indonesia. Untuk itu harapan saya kepada seluruh budak-budak dan Papua, vaksin tidak berbahaya untuk kita, vaksin justru menyelamatkan kita. Mari kita suksesi vaksin tanah Papua.
Sementara itu, Komandan Lantamal 10 Jayapura Brigjen TNI Ferianto Marpaung menjelaskan TNI Angkatan Laut mengejar target sebelum pembukaan PON ke-20. 70% masyarakat di Kota Jayapura sudah divaksin tahap pertama. Mensukseskan penyelenggaraan PON di mana sesuai dengan perintah Presiden, PON bisa diselenggarakan apabila 70% masyarakat sudah berhasil divaksin. Sesuai instruksi Gubernur Papua Lukas NMB, seluruh tenaga relawan PON ke-20 wajib melakukan vaksinasi COVID-19. Bagi relawan yang tidak vaksin akan dicoret. Tidak hanya relawan, penonton yang ingin menyaksikan langsung pembukaan dan setiap pertandingan juga diwajibkan untuk vaksin. Berdasarkan data Panitia Besar PON Bidang SDM, para relawan ini akan terdistribusi di 4 klaster penyelenggaraan PON ke-20, yakni Kota Jayapura 6.000 relawan, Kabupaten Jayapura 6.600 relawan, Kabupaten Mimika 3.900 relawan, dan Kabupaten Merauke 2.000 relawan. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua belum dibuka, namun sejumlah pertandingan sudah digelar. Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PT Pertamina Patraniaga Subholding Komersial dan Trading Papua Maluku telah membangun infrastruktur pengisian bahan bakar jenis Dexlite berupa modular SPBU Pertashop atau SPBU Mini di 2 titik, yakni di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. SPBU Pertashop ini khusus melayani transportasi bus dan microbus, kendaraan operasional yang sudah terregistrasi Panitia Besar PON ke-20. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patra Papua Maluku Niaga, Yoyok Wahyu Maniadi, usai melakukan pengisian perdana di pool bus PTC Entrop Jayapura, mengatakan SPBU Pertashop yang didirikan ini berkapasitas 3 kiloliter. Di SPBU ini, pihaknya akan selalu menyediakan BBM berkualitas berupa Dexlite secara tepat mutu, waktu, dan tepat jumlah. Semua kendaraan operasional PON menggunakan BBM ramah lingkungan agar tetap terjaga dan bersih dari polusi akibat emisi gas buang. Komitmen untuk mensukseskan PON 20 di Papua, salah satu bentuknya adalah kami hari ini meresmikan 2 Pertashop, satu di PTC Entrop, satu kemudian di Sentani. Kita bisa support untuk pengisian bahan bakar minyaknya. Jadi aman lah, kita pastikan untuk pelaksanaan PON ini pasokan untuk BBM maupun untuk stoknya kita jamin aman. Yoyok menambahkan selain 2 SPBU Pertashop, Pertamina juga menyiapkan 8 SPBU yang khusus melayani kendaraan operasional PON di luar jam operasi normal. Dengan beroperasinya 2 SPBU Pertashop ini, Pertamina menjamin para konsumen SPBU reguler tidak terganggu dalam pemenuhan kebutuhan BBM bagi kendaraan. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, saksikan terus informasi terbaru perkembangan Pekan Olahraga Nasional 20 Papua dalam Kilas Nusantara edisi PON 20 Papua setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat. Satukan semangat, torang bisa. Sampai jumpa.